aja nih? Tadi pagi cuma ke kampus saja sih Kak, jadi tadi itu cuma ada satu matkul terus langsung pulang, nggak kemana-mana soalnya hari ini Jogja panas banget Kak. Panas banget hari ini ya. Ini kita ngobrol santai-santai aja ya kak. Zaman sekarang kan banyak banget ya teknologi informasi itu. Nah, menurut kakak, teknologi apa yang paling berkesan menurut kakak? Apa ya Kak, menurut aku sih media sosial. Kenapa tuh kak? Kenapa teknologi informasi menjadi teknologi yang paling berkesan menurut kakak? Selain karena ada cerita di baliknya, itu juga teknologi informasi yang saya sebutin tadi berupa sosial media itu lagi marak-maraknya akhir-akhir ini, terutama di kalangan anak muda. Sebenarnya nggak cuma di kalangan anak muda aja, di semua usia juga pada menggunakan media sosial untuk mencari informasi terbaru saat ini. Nah, contoh dari teknologi informasi itu menurut kakak apa aja? Teknologi informasi kan tadi udah saya sebutin media sosial. Nah, media sosial tuh ada banyak banget. Kayak YouTube, WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok, Line, Twitter, masih banyak lagi, Kak. Nah, dari semua itu, dari yang kakak sebutin tadi, yang paling berkesan menurut kakak itu apa? Yang mana? Sebenarnya bingung ya, Kak, kalau bilang yang mana yang paling berkesan, tapi mungkin di sini aku pengen cerita tentang media sosial Telegram. Nah, itu dulu tuh aku pertama pakai Telegram itu sekitar tahun 2020 pas aku masih kelas 11. Udah lama juga ya? Iya, udah lumayan. Udah lama, udah sekitar 4 tahunan. Nah, itu waktu itu kan lagi rame-ramenya COVID ya tahun Iya. 2020. Mm-mm. Itu aku tuh ngide kayak pengen punya teman online gitu. Soalnya waktu itu kan aku kelas 11. Nah, karena COVID itu kelas diliburin dan lumayan lama, jadi nggak berangkat ke sekolah, lama banget nggak ketemu temen kan, itu Iya. juga di rumah paling kayak tugas terus. Nah, terus pengen punya temen online. Terus habis itu aku waktu itu tuh tahu Telegram dari TikTok. Jadi waktu itu aku lagi main TikTok, terus ada video yang lewat di FYP aku itu tentang ya cecetan orang di Telegram gitu. Terus aku mikir kayak wah kayaknya seru banget tuh punya teman online. Terus akhirnya aku download aplikasinya itu di Play Store, terus aku mulai cari temen di situ. Nah, di situ itu ada banyak cerita-cerita yang aku dapat dari aplikasi itu sih kak, kayak gitu. Kan dari 2020 sampai sekarang 2025 itu kan udah lama ya, Iya, cukup lama udah ya. lumayan Nah, lama. itu ada nggak temen yang dari awal itu buat Telegram sampai sekarang masih berteman itu masih ada? Ada malah sampai sekarang masih cetan, cuma jadi jarang. Yang dulunya tahun 2020 itu ya hampir tiap malam, bahkan cetan tuh tiap hari saling chat-chatan gitu. Itu tapi sekarang karena mungkin udah bukan masanya juga temen, maksudnya udah beda karena udah lama kan, lama temenan, jadi udah nggak bisa kayak dulu lagi temenannya. Itu sekarang masih temenan tapi chatannya jadi kayak 3 bulan sekali, 4 bulan sekali gitu, tapi masih ada kabar. Nah, dari Telegram itu kan kita bisa cari teman yang deket, yang jauh juga bisa gitu kan. Nah, kalau yang deket itu pernah ketemu nggak kak kira-kira? Sebenarnya dulu, oh aku ada cerita lucu nih kak. Hmm. Waktu itu kan aku punya temen nih di Telegram. Nah, itu tuh kita nggak tahu dia tuh, aku nggak tahu dia tinggal di mana, dia juga nggak tahu aku tinggal di mana. Kita udah chatan berbulan-bulan gitu. Nah, terus habis itu tiba-tiba kan kita nanya tentang tempat tinggal. Terus aku bilang, aku di Jogja nih, ternyata dia juga di Jogja. Dan ternyata kita di kabupaten yang sama, di Sleman. Terus tanya-tanya tuh, ternyata kita beda kecamatan. Tapi kecamatannya tuh sebelahan masihan. Terus waktu itu kita mau mutusin buat ketemu tapi nggak jadi sih, nggak jadi ketemu. Kenapa nggak jadi ketemu? Karena ya
malu aja sih, karena ya gitu Jadi pokoknya Kak. dari teman Telegram itu sampai sekarang belum pernah ada yang ketemu gitu ya? Belum pernah, bahkan kebanyakan sebenarnya teman-teman aku di Telegram tuh lebih banyak itu temen-temen cewek buat saling cerita-cerita random kayak gitu. Menurut kakak, kelebihan dan kekurangan dari media sosial ini tuh apa aja nih? Buat media sosial sendiri itu kelebihannya menurut aku ya Kak, itu kan kita sekarang mudah banget ya nyari informasi terbaru tanpa harus kita tanya-tanya dulu ke orang langsung, apa kita harus pergi ke suatu tempat buat nyari informasi. Tapi sekarang kan kita karena media sosial itu kita cuma tinggal buka WA atau buka Instagram, iya buka Google, kita tinggal ngetik gitu udah langsung ketemu. Bahkan berita-berita terbaru gitu juga langsung ketemu. Terus juga misal kalau ada berita apa gitu, kayak misal waktu itu ada bencana apa gempa ya, itu kita aku suka buka Twitter langsung buka Twitter, itu langsung ada info titik gempanya tuh ada di mana, lokasinya, lokasi pusatnya kayak gitu. Terus kalau buat kekurangan media sosial sendiri itu kan zaman sekarang kan udah canggih ya Kak, salah satunya ya media sosial itu takutnya sih disalahgunain sama orang-orang, Oknum-oknum. iya oknum-oknum tertentu. Apalagi juga sekarang kan kita nggak bisa milih buat orang baik aja yang pakai media sosial. Jadi ada ya orang-orang yang nakal gitu kadang. Terus juga banyak kan sekarang anak kecil yang masih di bawah umur itu pada gunain sosial media, dan ada yang tanpa pengawasan orang tua juga. Takutnya mereka ngambil yang sisi negatif dari media sosial itu kan banyak tuh, ada foto-foto atau video yang nggak pantas buat anak kecil yang tersebar luas gitu. Takutnya ya itu jadi pengaruh buruk buat anak kecil gitu sih Kak. Kalau kekurangan dan kelebihan dari Telegram yang udah dibilang kakak tadi itu apa aja menurut kakak ini? Buat ini kelebihannya dulu ya Kak, ini aku ceritain. Kelebihannya itu ya kayak yang udah aku ceritain tadi, aku bisa dapet teman, bahkan temennya tuh gak cuma satu dua, ada banyak banget temen yang awalnya kita nggak kenal jadi kenal, bahkan yang letak lokasinya tuh jauh di sini, dari misal di sini di Jogja, dia ada di Kalimantan gitu, kita tetap bisa komunikasi, bahkan bisa punya temen. Dan apa, kita temenan tuh bisa lama, nggak cuma kayak sebulan 2 bulan. Kalau kita bisa temenan yang chatan, terus kita bisa ada temen chat, temen ngobrol online gitu, yang dulunya kan kita nggak bisa ya kita kenal pas kita belum ada sosial media, bahkan dulu banget belum ada handphone, kita kan mau komunikasi sama orang yang jauh kan susah ya Kak. Sekarang karena ya ada media sosial, contohnya Telegram ini, kita bisa komunikasi sama orang orang lain tanpa harus ketemu langsung, bahkan kenal orang lain lewat online kayak gitu. Terus ya banyak sih Kak menurut aku kelebihannya, tapi ya Kekurangannya? ya banyak juga sih kekurangannya. Cuma ya itu Kak, kan Telegram kan kita nggak bisa kayak, Milih temen iya kan? nggak bisa milih, Random maksudnya kan? iya random orang. Terus juga kita nggak bisa nyuruh kamu nggak boleh pakai Telegram soalnya kamu jahat gitu, nggak boleh kan kayak gitu. Jadi ya Telegram itu sebenarnya juga banyak banget, bahkan banyak banget orang yang nyalahgunain, yang bisa kita sebut orangnya tuh pikirannya dewasa gitu loh Kak, maksudnya hal-hal yang betul ya, yang dewasa kayak gitu. Itu banyak banget sih Kak. Dan ya sama kayak yang hampir semua media sosial, pasti yang gunain juga ada anak kecilnya, jadi takutnya ya berdampak ke anak kecil itu yang di bawah umur. Kan mereka juga pikirannya masih anak kecil, mereka nggak bisa milih yang benar yang salah yang mana, masih labil pikirannya. Takutnya jadi dampak buat mereka juga. Dan di Telegram tuh juga ada oknum penipu, dan itu nggak dikit, lumayan banyak. Nah itu takutnya ada orang yang merasa dirugiin karena ya kayak gitu.
kayak gitu sih Kak. Contohnya penipuan tuh kayak gimana Kak? Kayak aplikasi apa gimana? Iya, di Telegram itu ada itu. Jadi Kak, di Telegram itu kan aku pakai Telegram buat nyari temen. Nah, tapi di Telegram kan juga ada channel-channel, ada grup-grup kayak gitu. Nah, di situ tuh ada jual beli Kak di Telegram tuh, ada jual beli grup lama. Nah, misal tuh mereka tuh nawarin kayak mau beli grup di aku enggak grup lama, atau mereka juga jual nomor Telegram gitu, mereka jual. Tapi mereka pas udah ditransfer nanti mereka ngilang, jadi banyak penipu juga di Telegram kayak gitu. Hampir sama juga pasti di WA juga ada, di Instagram Kalau juga di WA ada. biasanya aplikasi undangan Ya, pernikahan itu. benar. Itu pernah sih Kak, link kayak gitu, bakal link dari yang aku bank kayak gitu. Ya, hampir kayak gitu juga ada. Ini Kak, aku kan pernah dengar cerita dari temanku. Katanya kan dia main itu tele kan. Iya. Terus dia ketemu sama anak kecil, mungkin masih belasan tahun, 14 atau 15 gitu kan. Nah, itu katanya si anak itu minta top up buat apa ML atau apa gitu. Itu Kakak pernah ketemu sama yang kayak gitu? Enggak Belum pernah, pernah ya? belum pernah. Bagus berarti. Itu tapi emang ada sih oknum-oknum yang ngaku, aku pernah dulu main Telegram ngaku, dia tuh ngaku belum makan berhari-hari. gitu. Iya, tapi dia secara nggak langsung nggak minta uang sih, cuma kayak gimana ya, dia ngerasa ngebuat diri dia kasihan biar kita tuh kasih uang ke dia. Tapi ya agak nggak logis juga, dia nggak makan sama sekali berhari-hari tapi dia bisa main Telegram. Kuotanya itu Iya, dari agak bingung juga sih itu. Ya mungkin itu sih Kak. pengaruh media sosial di kehidupan sehari-hari menurut Kakak apa aja? Pengaruh media sosial di kehidupan sehari-hari itu pasti ada sih Kak. Buat aku sendiri ya, seperti yang udah aku ceritain tadi, itu kita kan jadi tahu informasi apa-apa yang awalnya nggak tahu, jadi tahu. Yang awalnya nggak ada teman online, jadi ada teman online. Terus oh ini sih Kak, kan kehidupan sehari-hari kan sekarang aku jadi mahasiswa. Nah, sebagai mahasiswa kan pasti ada tugas-tugas kuliah. Nah, itu tugas kuliah tuh kadang ada dosen yang kita tuh bikin konten, terus kita upload di media sosial kayak gitu. Kita ambil foto-foto kegiatan, kita upload, atau kita bikin video. Karena kan aku anak pariwisata ya Kak, maksudnya jurusan pariwisata, jadi pasti ada lah bikin konten-konten di tempat-tempat wisata kayak gitu, terus nanti dijadiin konten. Itu juga salah satu pengaruhnya media sosial di kehidupan sehari-hari, maksudnya memberi manfaat gitu buat kehidupan sehari-hari kayak gitu sih Kak. Kalau pengaruhnya kalau pengaruh Telegram di kehidupan sehari-hari? Telegram di kehidupan sehari-hari itu jadi ya mungkin kayak kita punya temen, tapi kalau temen yang langsung kan kita bisa face to face ya Kak. Tapi kalau temen di online itu mungkin kita jadi butuh ngelonggarin waktu sehari-hari buat chat mereka, mungkin untuk sekedar nanya kabar atau buat cerita-cerita. Tanya udah makan apa belum? Enggak, itu udah basic banget kata-kata kayak gitu. Lagi ngapain, udah makan belum, itu udah basic banget sih Kak. Udah enggak dulu. Ya kayak ya cuma cerita kayak ada apa sih hari ini, maksudnya kegiatan apa. Itu juga sekarang aku tuh kan udah lama banget ya Kak, itu waktu aku sekolah dulu aku tuh main Telegram. Kalau sekarang itu udah jarang aku main Telegram, udah jarang banget. Dan bahkan paling main Telegram tuh ya cuma buat nyari teman, itu aja. Sekarang tadi yang kayak aku bilang, chatannya tuh kayak udah cuma 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, dan sekalinya chat tuh ya udah paling cuma nanya kabar. Dan misal sekarang kuliahnya gimana, kan udah kuliah nih kayak gitu, paling ya kayak gitu sih Kak. Nih terakhir Kakak main Telegram kapan? Terakhir main Telegram sebenarnya kalau buka
kalau buka-buka tuh tiap sekarang hari. nggak tiap hari juga, maksudnya masih akhir-akhir ini juga masih buka, masih kayak buka, tapi cuma kayak ya udah buka doang buat lihat orang-orang tuh pada ngapain sih di Telegram. TikTok. Iya, cuma kayak gitu doang, nggak yang seaktif dulu, yang bahkan ya Kak dulu tuh aku kayak hampir tiap malam aku buka Telegram ngechatin orang-orang kayak gitu, random banget dulu aku kalau dipikir-pikir pas masih sekolah, kayak kok ya aku kurang kerjaan gitu ya. Tapi seru sih, ada serunya juga, dapet temen yang bahkan masih awet sampai sekarang. Terus aku juga punya temen yang di atasku juga yang dulu ngarahin tentang aku pas mau kuliah tuh mending aku gimana, aku ambil kuliahnya tuh mending ambil jurusan apa yang sesuai diminatin kayak gitu, ada yang ngarahin kayak gitu. Terus tapi ya tetap balik ke dampak positif sama negatifnya masing-masing. Ada dampak positifnya tapi ya ada dampak negatifnya, nggak menutup mata tentang dampak negatif, karena ya di Telegram emang banyak banget oknum-oknum tertentu yang nyalahgunain itu aplikasi. Jadi ya kita bijak-bijak aja sih makanya. Telegram itu kan bukan cuma buat chattingan aja ya Kak. Nah kalau aku dulu pernah juga download Iya. Telegram. Oh iya. Ya tapi cuma buat itu apa namanya, download film aja tuh. Oh iya bener, Iya. di channel Telegram Iya. kan juga ada channel, bahkan sekarang di WA aja udah ada channel Kak sekarang di WA. Di Telegram juga sekarang udah ada fitur story sama kayak di WA, jadi kayak hampir sama lah 11-12 sekarang WA sama Telegram kayak gitu sih Kak. Nah, boleh nggak nih Kak, aku tahu cerita atau pengalaman Kakak yang lucu-lucu dari penggunaan Telegram itu. Boleh. Jadi ada cerita lucu nih Kak. Ya ampun, ini aku agak malu nyeritainnya. Jadi kan dulu aku pas masih Dulunya main, kapan ini? iya pas awal-awal masih main Berarti Telegram. 2020. 2021 kalau nggak salah, aku masih lupa 2021 udah kayaknya. Itu kan aku juga masih awal-awal ya main. Nah itu tuh aku orangnya masih kayak pengen tahuan gitu, masih kayak siapa aja sih yang main di Telegram gitu, orang-orangnya kayak gimana sih. Nah itu aku kayak suka banget ngeliatin profil orang-orang Kak. Aku suka, tapi nggak aku chat, cuma lihat-lihat doang. Lihat profilnya itu di mana? Di Telegram Kak ada grup-grup. Aku dulu berarti masuk grup dulu. Enggak, aku nggak masuk kan. Di Telegram tuh buat lihat grup apa, gabung grup tuh nggak harus gabung, gimana sih maksudnya, pencet cuma grup. masuk. Iya cuma tapi masuk tapi nggak bergabung gabung gitu. nggak, Ya. karena aku emang penasaran banget orangnya waktu itu. Jadi aku kayak kepoin ini anggota-anggotanya tuh gimana sih, aku pencet-pencetin. Nah waktu itu nggak sengaja aku kepencet VC Kak. Iya, terus? Iya itu sumpah aku malu banget. Habis itu kan kepencet video call, habis itu langsung aku matikan, langsung aku blok orangnya, soalnya aku udah malu banget. Itu kelihatan banget kayak orang stalking padahal enggak. Kayak ya Allah, ini orangnya ngira aku siapa nggak ya, dikira aku siapanya, terus aku stalking nggak ya, masa tiba-tiba ngajak VC kayak gitu. Padahal itu aku nggak sengaja, cuma kepencet dan iseng-iseng doang. Sumpah itu aku malu banget, langsung aku blok orangnya. Buat siapapun itu maaf ya Kak, atau masa aku nggak tahu, aku lupa, aku minta maaf. Aku juga pernah kepencet apa VC, tapi ini lebih parah lagi. Gimana? Soalnya ini kepencet VC-nya ke dosen. Nggak tahu. HP bisa kan itu Kak? Ya HP kan nggak kepegang gini, Iya. cuma ke gini toh. Nah tiba-tiba pas aku lihat gini udah ada muka dosennya di situ. Iya. Terus kan aku gimana, kaget, terus Iya. gimana, bingung mau ngapain kan, langsung aku matiin tuh gitu tanpa bilang maaf Pak atau apa, enggak, cuma langsung aku matiin aja, soalnya udah kaget banget ya Kak, terus takut. Tapi terus setelah itu aku baru chat bapaknya, maaf Pak kepencet gitu. Tapi untungnya respon bapak dosennya itu baik ya Kak, nggak marah-marah. bagus Kak Ya. itu, untung dapet dosen yang baik gitu, jadinya nggak kena semprot. Tapi itu malam-malam Kak, jadi agak serem makanya. Nah diangkat lagi, kalau nggak diangkat mending diangkat, terpampang jelas banget itu wajah bapaknya. itu karena apa kok bisa pas ke nomor? Nggak tahu ya Kak, cuma HP-nya tuh cuma dosennya. kepegang gini aja, kepegang gini, tahu-tahu pas aku lihat gini udah ada wajah bapak dosennya. Itu lucu banget, maksudnya kayak Jadi nggak tahu sejak nggak kapan juga sengaja itu video call dosen. Iya.
Itu bisa jadi pengalaman lucu sih kak buat diceritain ke orang-orang. Iya sih. Tapi malu nggak kak itu? Ya malu kan bapaknya tahu, tapi ya mungkin cuma sekilas toh, Aku cuma ikut gini terus aku matiin. malu sih kak. Malu Tapi dikit. sekarang bapaknya udah Al-Fatihah kita ikut doain buat bapak dosennya. baru kemarin sih. Pasti orang baik, pasti Baik, masuk yang baik. ya masuk di surga, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita mau cerita tentang apa lagi nih kak? Oh, aku mau nanya sama kakak, kakak ada nggak sih? Kan tadi aku udah nyeritain itu media sosial. Menurut aku teknologi informasi yang berkesan tuh media sosial. Nah sekarang kakak nih, kakak menurut kakak apa? Apa ya? Kalau Telegram itu aku nggak main Telegram, ya cuma download Telegram terus buat apa? Download nyari film, teman. buat download film. Udah cuma buat download film aja. Terus Tapi ketawa tuh kak. Ya buat nyari temen mah wajar sih kak kalau Telegram nggak enggak, apa. beneran cuma buat download film kayak film Dilan, Mariposa gitu-gitu. Terus WA itu apa ya? Nggak ada. Telegram. Telegram, waduh kak, Telegram ya ini. Instagram, mungkin Instagram kali ya. Tapi apa ya? Kenapa Instagram ya? Menurut kakak itu loh, kan kakak kan milih Instagram ya. Itu ada cerita lucu nih kak pasti dari dari Telegram lagi dari Instagram. Nggak ada sih, paling cuma ada beberapa orang yang nyasar chat Oh. DM Oh. gitu. Assalamualaikum, ini ya, tapi kan itu kan bukan kan, Iya. mungkin salah orang, terus aku bilang bukan gitu. Entah dia mau kenalan atau cuma basa-basi, nggak tahu ya. Modus sih kak itu, Ya, apa modus ngedeketin. Mungkin segitu aja dulu ya kak kita ngobrolnya. Makasih udah ngeluangin waktu buat ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing gitu. Aku juga mau makasih sih kak udah ngundang aku buat diajak Iya. ngobrol bareng kayak gini. Seneng bisa sharing-sharing Ya, bareng seru sama sih, kakak. Iya, seru banget. Sampai berjumpa di lain Iya, waktu lagi ya kak. sampai berjumpa lagi kak. Makasih ya kak sekali Ya, lagi. makasih juga. Iya.